Mojokerto adalah sebuah daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Mojokerto terdiri atas dua pemerintahan yang berbeda, yakni kabupaten dan kota. Dulunya, Mojokerto merupakan pusat ibu kota Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di Nusantara. Namun, setelah era kerajaan di Indonesia runtuh, Mojokerto menjadi daerah yang cukup maju dan makmur dengan pengaruh kebudayaan Eropa yang terpadu bersama budaya Majapahit, sehingga banyak ditemukan peninggalan sejarah dari segala bidang, terutama dalam bidang arsitektur, bangunan khas bangsa Eropa maupun tradisional Majapahit yang masih eksis hingga saat ini. Yang salah satunya yang akan kami ulas yaitu gedung yang dulunya merupakan tempat pengendalian irigasi dan pengendalian banjir atau biasanya disebut dengan irigasi Afdeling Brantas. Beginilah kondisi fisik dari bangunan bekas kantor irigasi masa Belanda. Arsitekturnya masih terjaga hingga saat ini. Bahkan tidak diperbolehkan adanya pemugaran atau renovasi yang terlalu besar yang akan mengubah arsitektur bangunan. Namun sayang, beberapa ruangan terlihat cukup rapuh, terutama ruangan lantai atas, sehingga kami tidak bisa meliputnya lebih dalam lagi. Baiklah, kita sekarang sudah berada di depan gedung yang dulunya merupakan Dinas Perairan dan sekarang telah direnovasi menjadi gedung Dinas Kehutanan Kota Mojokerto. Di sini, Lembaga Pengelolaan Air Sungai Brantas pada awalnya adalah bagian dari Departemen Pekerjaan Umum yang dibentuk pada tahun 1854 dan bagian irigasi itu sendiri baru didirikan pada tahun 1885. Sedangkan bagian irigasi Sungai Brantas diberi nama Provinciale Irrigation Afdeling Brantas dan selesai dibangun dengan pada tahun 1912. Seperti yang tertulis di atas dinding depan gedung tersebut. Dengan demikian, gedung ini dibangun untuk mengatur arus debit air yang akan menuju ke kota Surabaya. Apabila musim kemarau di Surabaya, gedung ini akan mengatur air untuk masuk ke kota Surabaya agar tidak kekeringan. Dan apabila musim hujan di kota Surabaya, mereka akan menghentikan arus air yang akan menuju ke kota Surabaya agar tidak terjadinya banjir di sana. Karena tekstur dari permukaan kota Surabaya yakni adalah rawa-rawa yang kemungkinan sangat mudah untuk terjadinya kekeringan maupun banjir apabila terdapat musim kemarau maupun musim hujan yang terlalu berlebihan. Luasnya wilayah yang diawasi oleh kantor ini tentu saja melibatkan banyak sekali pegawai di dalamnya. Ketika Serikat Buruh atau Serikat Pekerja masuk berdiri tahun 1930-an, para pegawai irigasi dari kalangan pribumi tidak mau ketinggalan. Atas inisiatif Raden Panji Suroso, mereka mendirikan Serikat Pekerja Irigasi atau Water State, atau bisa dibilang Vereniging van Indonesia Personally Irrigate and Waterscapen atau disingkat VIPIW. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sejarah dari bangunan ini, kita sudah bersama narasumber kita, ini Bapak Bambang Priyanto. Bapak Bambang Priyanto. Baiklah Bapak Bambang Priyanto, beberapa pertanyaan akan saya ajukan. Yang pertama, sejak kapan tempat ini didirikan? 1912. Tahun itu Belanda. Masa Belanda. Masa Belanda. Oke, baiklah. Apa alasan tempat ini didirikan pada waktu itu? Untuk mengairi irigasi. Mengairi irigasi daerah Mojokerto maupun Surabaya? Enggak, Mojokerto dulu. Oh, Mojokerto Kabupaten. Baiklah. Kemudian bagaimana keadaan gedung ini pada waktu itu? Baik. Berarti sempat ada pemugaran gitu? Enggak ada. Cuman pengecatan mungkin? Ada pengecatan. Oh, berarti sebelumnya bukan biru gitu? Biru aslinya. Oke. Cuma supaya mungkin lebih bersih lagi gitu catnya gitu. Pokoknya tidak ada pembugaran, cuma pengecatan aja. Oh, iya. Tidak boleh dibuka. Oh, gitu. Kalau begitu, kira-kira upaya dalam merawat bangunan ini dari dulu sampai sekarang itu bagaimana, Pak? Apa perawatan? Iya, perawatan. Ya setahun sekali perawatannya. Oh, iya. Ada dananya dari kabupaten dulu. Dana kabupaten ada setahun sekali. Oh, iya. Pengecatan. Iya.
Berarti untuk renovasi benar-benar nggak boleh ya Pak? Dan Nggak tidak ada. boleh, nggak boleh. Oh, oke. Untuk cagar budaya ini. Oke. Artinya untuk cagar budaya, nggak boleh digugat. Oke. Berarti kira-kira bangunan ini tuh untuk saat ini berarti masih digunakan atau bagaimana? Masih digunakan. Masih Cuma diambil alih tingkat 1. Oh, Dulu kan kabupaten oke. disewa, dikontrak oleh kabupaten sampai berapa tahun? 2017 diambil alih kabupaten, diambil alih Surabaya, Oh, oke, oke. provinsi diambil alih oleh provinsi. Oke. Baiklah, begitulah beberapa penjelasan dari Bapak Bambang Priyanto. Bambang Priyanto atas sejarah dari gedung ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.